sebagai korban yang kudus dan berkenan padamu. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang baru. Hanya ini doaku. Terima kasih Yesus. Yang terbaik di hidupku, ku bawa padamu. Jadikan ku alatmu Bapa untuk menyenangkanmu. Ku bawa hidupku Bapa, ku persembahkan padamu sebagai korban yang kudus dan berkenan padamu. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang baru. Hanya ini doaku. Terima kasih Yesus. Juga nege jusin enhyena gap ho suga omne juyegi pensarangan ihe hal su omne nesal megajan gap tinggo junim kererine nanan juni medogu dweni juke son gipo hasiri Uri juhananim aboji neong hun juke derine gorukan sanje saro juke son gipo hasiri seroun gihuerel jusin juke kamsaderimio igi dorel bacim nida yesunim kamsaham nida. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu sebagai korban yang kudus dan berkenan padamu. Seroun gihuerel jusin juke kamsaderimio igi dorel bacim nida
Shalom FCC. Kali ini kita akan membahas sebuah topik atau tema yang sangat-sangat menarik dan yang sedang jadi viral. Ya, nanti kita akan lihat topiknya apa. Tapi tema besarnya adalah From Crisis to Christ. Bagaimana mengubah krisis itu justru melibatkan Tuhan Yesus di dalam tengah-tengah krisis, membuat kondisi krisis itu berbalik menjadi sebuah kesempatan. Bahkan kita bisa menjadi garam terang di tengah-tengah kesulitan. Dan kemudian dengan subtemanya The Church of Tomorrow. Gereja yang seperti apa sih yang Tuhan inginkan ke depannya? Dengan adanya masa new normal ini, tentunya banyak hal-hal yang baru yang sebelumnya ini gereja belum pernah mengalami. Ya. Kemudian tetapi juga di pihak lainnya ada kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru, dan juga kemungkinan berbarengan dengan itu juga ada hal-hal yang baru yang gereja saat ini tengah harus siap menghadapi perubahan yang begitu cepat. Makanya kita mau belajar hari ini, santai saja, karena saya akan membahas ada banyak hal-hal yang bersifat pengetahuan applicable, yaitu mengenai uang, ada finance, atau mengenai hal-hal yang sedang terjadi hari-hari ini, yaitu mengenai robot trading dan lain-lain, ya, dan cryptocurrency, dan supaya gereja Tuhan bisa dibukakan, dan supaya kita ini para anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan justru tidak tergiur dengan apa yang sedang terjadi ini, dan tidak juga usah takut dan lakukan apa yang menjadi bagian kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta hikmat dari surga, roh hikmat dan wahyu Tuhan, turun atas setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran ini, sehingga kami dapat mengerti apa yang sedang Kau lakukan untuk gereja-Mu. Urapi kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan hari-hari ini, dunia melihat. Sehingga kami bukan menjadi batu sandungan, tetapi kami boleh menjadi garam dan menjadi terang. Kami tahu Tuhan, Kau sedang menantikan, menunggu Yusuf rohani di akhir zaman. Orang-orang yang justru dalam kesempatan seperti ini boleh menjadi dampak dan boleh menjadi terang. Terima kasih Bapa yang baik, lakukan isi hati-Mu di generasi kami melalui kehidupan kami anak-anak-Mu. Amanat agung harus dilakukan hari-hari ini Bapa. Biar kiranya untuk menjadikan setiap suku, kaum dan bahasa menjadi murid Kristus, itu menjadi goal kehidupan kami semua, gereja Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saudara sekalian, baru-baru ini kita dikejutkan oleh peristiwa yang luar biasa. Saya tidak usah sebutkan namanya. Ada 2 orang anak muda yang masih sangat muda, di bawah 30 tahun, disebut dengan crazy rich. Ya. Kita melihat kemudian dengan jumlah kekayaan yang fantastis, dan kemudian mereka men-share semua hasil keberhasilan mereka yang masih muda, kemudian dengan begitu cepat dan luar biasa, dan memancing banyak orang untuk terlibat di dalam bisnis mereka, yang ternyata itu adalah sebuah investasi bodong. Nah, yang saya mau sampaikan adalah yang menyedihkan. Ya, saya tidak melihat ini kasus per kasus, tetapi ini adalah gambaran generasi muda yang ada di Indonesia, mungkin di seluruh dunia. Dengan adanya era new normal, dengan adanya media sosial, segala sesuatu dilakukan dengan instan, dan begitupun keberhasilan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka terutama anak-anak muda, ya, maupun kita yang profesional muda ini, maka kita akan terjatuh ke dalam keinginan untuk cepat berhasil menjadi kaya. Nah, ini kita akan bahas. Mengapa begitu banyak orang yang tergiur? Dan bahkan kalau kita lihat, ini justru yang terkena ini bukan orang-orang bodoh loh. Mereka ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpendidikan, justru banyak yang tertipu. Dan yang tertipunya, hebatnya, itu bukan 1-2 juta, bahkan ada yang sampai, yang saya baca itu kan 20 miliar. Nah, saya pikir tiba saatnya gereja ini dapat menjadi saluran berkat, dapat menjadi pusat informasi, edukasi juga untuk mendidik umatnya. Selama ini kita mengajarkan umat untuk bertaat, memberi atau mengembalikan persepuluhan, buah sulung, menabur. Tetapi di pihak lain, apakah gereja juga peduli
dengan memberikan informasi, pendidikan, bagaimana cara mengelola keuangan, cara mendapatkan bisnis yang baik, cara kemudian mengerti konsep-konsep bisnis. Atau kita hanya menuntut dari jemaat untuk mengembalikan buah sulung, persepuluhan, dengan penekanan-penekanan. Syukur-syukur tidak melakukan yang namanya tuh intimidasi. Ya, kalau tidak mengembalikan persepuluhan maka kita akan hidup dalam kutuk. Kalau tidak mengembangkan buah sulung, maka sepanjang tahun ini kita tidak akan diberkati. Nah, saya berdoa supaya kita memberikan pengetahuan kepada jemaat dengan seimbang, balance. Ya, saya tidak menentang teologi kemakmuran, ya, tetapi saya juga tidak mau hidup susah. Sebab firman Allah katakan dalam Yohanes 10:10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku hidup supaya engkau hidup dalam segala kelimpahan. Ya, oke, kita belajar. Ya, nah, kita lihat firman Allah sudah jelas berkata, umatku dalam Hosea 4:6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, my people are destroyed for lack of knowledge. Atau umatku hancur karena kurang pengetahuan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, konotasinya kalau kita berbicara mengenai pengajaran atau pengetahuan atau knowledge, itu harus balance. Bukan hanya belajar Alkitab, bukan hanya belajar mengenai hukum-hukum Alkitab, tetapi kita juga harus memberikan kepada jemaat atau kepada umat Tuhan itu pengetahuan applicables yang kehidupan sehari-hari. Sehingga gereja itu menjadi pusat pendidikan juga, pusat pengetahuan, pusat kemudian untuk menghasilkan orang-orang yang sukses. Seperti di zaman Renaissance waktu itu, para penemu-penemu hebat sebagian besar adalah anak-anak Tuhan. Galilei, ya, penemu mikroskop. Kemudian Graham Bell, penemu telepon. Kemudian James Watt. Kemudian Isaac Newton. Semua itu sebagian besar mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Alkitab. Tetapi mereka balance. Mereka belajar Alkitab, tapi mereka juga belajar pengetahuan, belajar. Bukan hanya otak kanan kita dipakai untuk berdoa, untuk baca Alkitab, tapi otak kirinya ditinggalkan. Saudara tahu nggak, yang terlibat dengan investasi bodong ini, itu bukan hanya orang-orang yang non-Kristen. Bahkan banyak hamba Tuhan loh. Sedih saya sebetulnya. Kali ini saya membahas seperti ini ya. Apalagi saya sebagai profesional, bukan full-timer saudara sekalian ya. Jadi no hard feeling saya berbicara seperti ini. Apalagi kalau hamba Tuhan itu sebagai public figures. Nah ini yang menyedihkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin rohani diikuti oleh umatnya. Saya berani jamin itu. Kalau dibongkar, berapa banyak tuh anak-anak Tuhan juga yang mengaku dalam tanda kuat-kuat Kristen yang terlibat dalam investasi bodong. Oke, kita belajar lah ya. Oke. Nah, ini dimulai dengan sebuah sindrom. Sindrom itu kumpulan gejala. Artinya gini, di dalam era medsos ini, media sosial, ini ada yang namanya disebut dengan sindrom of FOMO atau fear of missing out. Artinya dijelaskan begini loh, orang-orang yang takut kehilangan berita yang update, takut ketinggalan deh. Itu takut ketinggalan eksis, pengennya tetap eksis. Dikatakan begini, fear of missing out atau FOMO dideskripsikan when a person feel increased anxiety of stress. Orang-orang tersebut, ini golongan-golongan ini yang sering buka medsos ini, mereka merasa cemas, stres from missing out on social event atau sesuatu yang update di media sosial or not having been invited to attend in the first place. Atau nggak diundang ke dalam sebuah acara-acara. Atau tidak dilibatkan. Jadi ketakutan gitu, nggak eksis. Jadi mereka ingin gitu. Jadi sindrom FOMO ini membuat orang-orang ini pengen selalu update. Inilah kelemahan dari medsos. Ya, kelebihannya tentu banyak. Melalui medsos ada banyak orang juga diberkati. Pengajaran-pengajaran Alkitab. Pendidikan-pendidikan itu bisa disampaikan. Tetapi di pihak lain, efek
negatif, ada sindrom FOMO ini, ya, fear of missing out. Makanya biasakanlah untuk menggunakan media sosial kita dengan bertanggung jawab, ya. Karena handphone ini saya lihat sekarang ini sudah menjadi bagian dari tubuh manusia, bukan lagi gadget. Kayaknya kemana-mana kalau nggak bawa HP itu kehilangan anggota tubuh gitu loh, ya. Nah, kita belajar lagi kemudian. Nah, setelah itu, karena sindrom FOMO ini dimanfaatkan oleh orang-orang quote-quote, ya, mereka yang ingin mengambil kesempatan, maka mereka menawarkan atau berusaha untuk memberitahu kepada orang lain itu keberhasilan mereka, kesuksesan mereka yang diperoleh dengan cara yang cepat, dengan tujuan tentunya dengan maksud yang negatif. Ada yang memang pengen eksis, ya, untuk menambah jumlah subscribersnya. Beli mobil dikasih lihat, beli sepatu yang mahal dikasih lihat, ya. Makanya timbullah istilah sultan, istilah crazy rich, begitu ya, karena mereka flexing. Padahal itu belum tentu seperti itu. Itu seringkali digunakan untuk memancing orang lain. Oh, lo kalau mau berhasil cepat, mau sukses cepat nih, kayak gue dong. Gue beli mobil Rolls Royce, gue beli rumah hebat, gue beli pakaian mahal-mahal, usia gue masih muda, gue nyari duitnya gampang. Orang pikir, oh iya juga ya, lu ngapain sih? Orang berusaha meniru. Karena takut ketinggalan model, takut nggak eksis, akhirnya, oh ternyata dia bisnisnya itu, diikutin deh. Ini tipe marketing. Flexing, ya. Nah, flexing itu pamer kekayaan, kata-kata ini ya, pamer keberhasilan. Gereja yang flexing nggak? Ada. Bukan nggak ada. Gereja yang, ya nggak semua ya, tapi ada ya, saya lihat ada beberapa gereja yang mengeksploitasi kegiatan sosialnya, kegiatan kemudian ada yang punya entah kebun, ada yang punya rumah sakit, entah rumah yatim piatu, kemudian mulai diekspos kemudiannya hasil-hasilnya. Padahal kalau kita lihat sendiri nggak seperti itu. Tujuannya cuma satu, supaya banyak jemaat yang nabur, supaya orang semakin banyak mau menabur, yaitu flexing. Tapi juga banyak juga gereja yang melakukan testimoni dengan tujuan yang betul untuk memberikan pertanggungjawaban kepada jemaat hasil daripada taburan. Tapi kalau kita bicara flexing seperti ini, kita kan bicara hal yang negatifnya tentunya, ya. Dan saya berdoa kiranya Tuhan sendiri akan menjamah hati para hamba-hamba Tuhan yang flexing. Makanya saya tidak terlalu suka melihat hamba-hamba Tuhan itu kemudian liburan ke luar negeri langsung. Kemudian selfie dikasih tahu ke jemaatnya, wah naik mobil bagus, kemudian makan di tempat yang bagus. Oh, bayangin coba hamba Tuhan full timer, men. Kecuali saya dokter gitu, dan saya juga bukan hamba Tuhan full timer kayak gitu. Tapi kalau seorang hamba Tuhan full timer kemudian update status hampir setiap beberapa saat sekali, memberitahu perjalanannya, ininya segala, itu kan seperti apa bedanya dengan selebritis, ya. Nah, saya pikir saudara sekalian, tiba saatnya kita gereja harus introspeksi. Makanya saya tidak heran kenapa Tuhan mengizinkan COVID ini terjadi. Supaya gereja-gereja yang flexing, gereja-gereja yang mega church bahkan yang memperlihatkan keberhasilan, kesuksesan, yang katanya kalau nggak ke wadah ini kamu nggak akan diberkati. Kalau ke wadah kita kamu pasti diberkati. Kalau kamu nggak memberi perpuluhan kamu terkutuk. Kalau kamu nggak memberi buah sulung maka kamu akan hidup di dalam kemiskinan. Saya pikir kalau memberi itu nggak perlu loh digembar-gemborkan. Saya selalu mengajari anak-anak saya, kalau kita mengembalikan sesuatu buat Tuhan bukan karena kita mengharapkan sesuatu, tapi karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban anak kepada orang tua. Yang kedua, kalau kita menerima hasil tuaian, panen, toh tentunya ada benih yang akan kita kembalikan supaya untuk bisa ditabur lagi. Ya, saya pikir, saya berdoa biar kiranya roh manipulatif ini bisa dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terutama gereja-gereja yang memanipulasi jemaatnya untuk memberi dengan quotes-quotes, ya, keharusan, bukan karena kerelaan. Oke, slide berikutnya. Nah, mereka ini sebetulnya yang kemarin itu bisnis yang
yang ditawarkan itu sebetulnya bukan bisnis judi, namanya binary option. Ya, biar saudara tahu nih jemaat, ya. Apa sih binary option? Binary option merupakan instrumen trading online yang cara kerjanya adalah dengan mengharuskan traders itu artinya orang yang ini, untuk orang traders itu artinya pemain ya, sebagai konsumen, memprediksi, menebak harga suatu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Trader dapat memilih aset yang ditargetkan umumnya berupa mata uang, indeks saham, kripto, hingga komoditas. Nah, saudara perhatikan baik-baik ini. Lihat ya. Kalau harga yang ditebaknya naik, maka lihat, akan dapat keuntungan 60-90%. Kalau dia naik, Pak. Jadi 90%. Kalau kita menaruh uang 100.000, maka uang kita jadi katakanlah 160.000 sampai 190.000. Tapi kalau ternyata saham itu turun, namun jika tebakan mereka salah, semua modal yang bertaruhkan dalam satu transaksi hilang. Ini kan namanya judi. Makanya saya nih bingung. Kalau ada hamba Tuhan yang memperkenalkan yang namanya binary option, memperkenalkan itu, atau orang-orang Kristen, bahwa ini adalah sesuatu yang merupakan kesempatan kita untuk berhasil. Dengan catatan ini supaya kita bisa menolong orang banyak. Suatu hari saya pernah khotbah di suatu gereja. Setelah sekolah dari gereja, kemudian saya mulai didatangi oleh seorang jemaat. Dan dia menawarkan hal ini, robot trading. Saya bilang saya menolak dengan halus. Saya katakan terima kasih. Saya bukan tipe orang yang seperti itu, aku bilang. Dan lagi pula saya tidak pintar buat melakukan trading seperti ini. Ya, dengan alasan, Pak, ini bisa menolong orang lain, Pak. Ini bisa membuat orang lain bisa lebih kita kan bisa ini, Pak, meningkatkan status hidup dan kita menjadi berkat. Ya. Tapi saya cuma nasihati kepada orang tersebut, nggak ada sesuatu proses keberhasilan yang cepat. Semua perlu waktu. Ya, oke. Nah, akhirnya ya seperti ini kejadiannya. Ya. Nah, sekali lagi, kemudian saya berdoa supaya saudara jangan cepat-cepat tertarik ya dengan bisnis-bisnis seperti ini. Nah, kita mau lihat sekarang, mengapa ini sudah mengkhawatirkan? Jumlah investor yang bergerak di bidang kripto dan perdagangan cryptocurrency ini yang seperti tadi itu tembus 11,2 juta orang di Indonesia di tahun 2021. Bayangkan kerugian yang mereka alami berapa? Karena ini judi. Dan kalau judi tidak mungkin bisa menang. Percayalah. Ya, karena itu kan cuma tebak-tebakan doang. Ini bukan real time-nya dia. Jadi saudara nebak. Kita tidak berada di dalam permainan tersebut. Kita hanya nebak doang gitu loh. Ya. Nah, hebat. Nah, kemudian lihat. Jumlah investor aset kripto di Indonesia pada Desember 2021 mencapai 11 juta orang. Kira-kira lah ya. Nih. 11 juta. Tahun 2020 masih berkitar 5 juta. Kenaikannya lihat. Hampir 100%. Dalam 1 tahun. 1 tahun. Kemudian jumlah aset yang ditanamkan dalam waktu 1 tahun itu 859 miliar. Saya tidak heran kalau orang yang menjadi affiliator ini uangnya ratusan miliar, masih muda. Nanti saya jelaskan bagaimana cara mereka bisa mendapatkan uang itu. Ya. Nah, ingat Alkitab berkata begini. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ingat ya, uang itu tidak dosa. Kata-kata cinta akan uang ini yang kita garis bawahi. Nih. Cinta akan uang. Ini yang harus kita garis bawahi, cinta, uang. The love of money is the root of all evil.
Kalau Alkitab katakan semua jenis kejahatan apapun di muka bumi ini, kalau kita berpatokan pada Alkitab adalah cinta akan uang. Uang sih nggak ada masalah. Uang itu adalah hamba yang baik bahkan. Tapi dia tuan yang jahat. Cinta akan uang. Ya, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Untuk apa hidup cuma satu kali? Kita mau punya uang sebanyak apapun, tapi kita nggak bahagia. Karena bukan uang kebahagiaan kita. Kita lihat, ya. Tapi ya tetap, saya berdoa supaya saudara selama di dunia hidup dalam kelimpahan, saudara bisa menjadi berkat buat orang lain dan mati masuk surga. Itu doa saya, ya. Kita lihat, ya. Nah, kalau memang kita sudah mengerti akar segala kejahatan cintakan uang, ya, nah kita harus berhati-hati dengan yang namanya uang. Kita lihat ya, apa yang Yesus katakan tentang kekayaan atau tentang uang. Di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena dikatakan, dengan demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi musuhnya Tuhan itu bukannya iblis. Iblis mah sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tapi musuhnya dari Tuhan adalah Mammon. Allah vs Mammon. Mammon. Apa sih Mammon itu sebetulnya? Mammon itu di dalam bahasa Syrianya itu adalah dewa. Atau di dalam bahasa Ibrani dikatakan Mamona. Ada 3 arti mengenai Mammon. Dia itu dewa yang disembah untuk mendapat kekayaan. Dewa. Dewa Mammon namanya di dalam orang bahasa Syria ya. Itu dewa yang disembah. Nah, yang pertama adalah riches atau kekayaan. Yang kedua uang. Dan yang ketiga greed atau keserakahan. Nah, uang ini tidak bahaya. Tetapi kalau orang tersebut sudah cinta akan uang, maka ada efek pengaruh buruknya ke dalam pribadinya. Makanya ada pepatah berkata begini, kalau kita mau mengerti pribadi seseorang, warnanya apa, tipenya seperti apa, gampang, kasih aja uang. Kelihatan langsung. Oke, ya. Makanya hati-hati dengan uang. Nah, iblis tahu. Zaman sekarang uang tuh nggak harus dipegang. Malah sekarang diciptakanlah. Ya, dengan ide manusia. Ya, saya nggak tahu ini ide dari iblis atau dari Tuhan, tapi yang jelas dampaknya ini mengerikan. Ya, tapi saya pikir Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu untuk keburukan manusia. Ya, nah, dikatakan timbullah namanya cryptocurrency. Apa sih cryptocurrency? Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga kemampuan mata uang digital. Kata cryptocurrency berasal dari gabungan 2 kata. Kriptografi yang mempunyai arti kode rahasia dan currency yang berarti mata uang. Jadi mata uang ini dibuat sedemikian rupa tidak nampak real di dunia maya tetapi susah dipalsukan. Dengan algoritma tertentu, mata uang ini digoreng sedemikian rupa, sehingga contohnya Bitcoin, harga 1 Bitcoin itu sekarang mungkin sudah sampai berapa? Kira-kira mungkin bisa sampai 200 jutaan mungkin. 1 Bitcoin sekarang, lebih. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, karena saya nggak pernah mengikuti. Jadi 1 Bitcoin ini mengerikan sekali. Bahkan ada beberapa negara, ada beberapa perusahaan yang mengizinkan bertransaksi pakai Bitcoin. Ya, nah makanya atau pakai koin-koin. Nah, hebatnya untuk menarik orang-orang lain, mereka pakai public figures, bintang film dan lain-lain. Nah, ini terjadi di beberapa negara, terutama di Amerika, bahkan di Indonesia pun seperti itu ya. Jangan terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Ya, saya selalu menasihati anak-anak saya, ya. Jadi uang itu ada hukumnya. Uang itu ada caranya, ya. Uang itu nggak bisa diuber, tapi kita bisa menarik. Bagaimana cara uang itu bisa datang ke kita dengan meningkatkan kualitas kerja, rajin bekerja, kemudian disiplin, hidup takut akan Tuhan, terutama tingkatkan pengetahuan,
kemudian belajar benar-benar, otomatis kalau kualitas hidup kita, value hidup kita meningkat, tentunya nanti uang akan datang dengan sendirinya. Ya, oke. Nah, kita lihat. Ini dimainkan oleh robot trading dengan alasan 100% bisa untung, ya. Oke. Nah, sekalian. Nah, yang terakhir sebelum saya membahas isi kebenaran firman Tuhan, saya mau berbicara bagaimana kok orang-orang ini bisa tertipu. Mengapa kok bisa-bisanya orang kok menanamkan uang, katakan bukan yang binary option ya, yang katakanlah benar-benar istilahnya kita tidak ada beberapa produk lagi yang melibatkan yang namanya investasi. Kok bisa-bisanya kalau nanam uang 1 tahun, kok bisa sampai 100% misalnya. Atau dalam waktu 1 bulan bisa untung 10%. Atau dalam waktu 3 bulan bisa investasi 30%. Ini gimana caranya? Bagaimana ini nggak menarik? Nah, saya mau share pada saudara, karena saya juga bukan ahli keuangan, saya coba belajar. Saya dokter, tapi saya pengen tahu, ini apa yang mendasari orang-orang tersebut kok bisa? Memang pada awalnya, terima 100, jadi dalam 1 tahun ada yang 100%, ada yang 1 tahun 10%, ada yang 30%, tapi dalam waktu tertentu, akhirnya, kemudian bisnisnya akan hancur. Nah, di titik tertentu, nah bagaimana cara bekerjanya? Kita lihat ya. Ada yang disebut dengan yang namanya skema Ponzi atau Ponzi skema. Artinya apa sih Ponzi skema? Kita pelajari, lihat. Nah, skema Ponzi ini kalau saudara lihat, ya, ini kalau sebuah sistem investasi bodong atau misalnya kayak The First Travel atau apalah bentuknya yang menjanjikan hal-hal yang kelihatannya kok aneh ya, jangan cepat-cepat terpengaruh. Karena mereka jelas-jelas akan pakai Ponzi skema. Jadi dikatakan gini, tanpa aktivitas yang real, ya, skema ini sangat membutuhkan aliran dana yang konsisten dari investor baru. Kata-kata investor baru ini digaris bawahi. Kalau sudah tidak ada investor barunya lagi, keuangan stop. Untuk mempertahankan kelangsungannya, skema ini akan runtuh jika jumlah anggota baru terus berkurang atau ketika sejumlah besar investor ingin menarik dananya. Nah, jadi gini saudara, dalam waktu 1-2 bulan pertama, ini mungkin bisnis ini memang real. Jadi kalau yang di atas kita nggak usah bicara lah, dia ini penciptanya. Nah, orang tersebut, ya mungkin dia bisa dapat sebulan, katakan ya, 1 bulan investasi 1 bulan, mungkin per bulan bisa 10%. Nah, mungkin sampai di sini, ya, mereka juga bisa 20% per bulan atau 30% per bulan nanti. Nah, tetapi ini kan diambil dari bawah, dari sini. Yang paling menderita adalah orang yang paling bawah ini. Mereka harus dapat uang dari orang di bawahnya. Ini yang ini saudara, garis ketiga tidak akan dapat uang kalau mereka kalau nggak mencari orang yang baru dari sini. Nah, begitupun yang garis ke 1, 2, 3. Ya, kalau saya katakan ini. Yang ketiga, ini keempat. Ya. Yang ke-1 akan dapat uang dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua akan dapat dari ketiga dan keempat, dan seterusnya. Yang keempat terus gini. Dan bisnis ini di titik tertentu akan jenuh ketika tidak ada lagi yang bawah. Makanya skema Ponzi ini berbahaya sekali. Dari mana uang itu? Ya dari bawah ke atas. Tidak ada bisnis yang dijalankan sebetulnya. Ini sama sekali zero bisnisnya. Bisnisnya adalah uang didapatkan dari aliran dana, kelangsungannya dari investor yang baru. Duit orang yang di bawah ini yang dimasukin ke atas. Paham ya? Siapa yang pertama kali membuat ide ini? Yang membuat ide ini adalah seorang ahli keuangan namanya Charles Ponzi. Charles Ponzi merupakan warga negara Italia yang terkenal pada 1920 karena berhasil menipu dalam jumlah yang besar. 1920. Pada saat itu Ponzi berhasil mengantongi uang 7 juta dolar dari para korbannya. Namun jumlah tersebut masih kalah pada tahun 2028 oleh Bernie Madoff
yang mengambil sekitar 50 miliar dolar. Ya, melalui skema Ponzi. Ini tahun 1920 aja udah 7 juta dolar, saudara. Kemudian tahun 2008 50 miliar oleh Bernie Madoff. Ini merupakan adalah pencuri terbesar sepanjang masa ini. Meskipun jumlah uang yang didapatkan Madoff lebih besar, namun Charles Ponzi adalah yang pertama memperkenalkan skema ini kepada kalangan luas. Kenapa kok masih banyak orang yang tertipu? Sekali lagi, rasa greedy, tidak pernah puas. Ya, makanya kalau roh Mamon ini sudah ada, saudara, nggak ada yang menang, saudara. Dari 12 murid Yesus, satu kalah, Yudas. Saudara ingat Gehazi cerita tentang bujangnya Elisa? Bagaimana Gehazi itu kemudian terkena kusta karena mengambil hartanya Naaman. Saudara bisa baca itu. Ketika Naaman disembuhkan dari penyakit kustanya, kemudian Naaman berkata kepada Elisa, apa yang bisa aku berikan? Elisa katakan, aku tidak mau apa-apa. Tapi Gehazi mengambil kesempatan itu. Orang kalau sudah terkena roh Mamon, saudara, tidak ada yang nggak ada yang kuat deh. Percaya, pasti kalah. Ya, Mamon itu berarti bukan hanya karena uang, tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Nah, saudara, siapapun dan dimanapun saudara berada, teman-teman, ya, anak-anak Tuhan, kalau ada bisnis-bisnis yang berhubungan dengan keuangan, tanya dulu apakah sudah disetujui oleh OJK. Di Indonesia ada satu badan pengawas namanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ini yang mengawasi perbankan dan semua bisnis keuangan di Indonesia. Tanpa ada OJK berarti investasi bodong. Ya, oke. Nah, kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah Tuhan menghendaki saudara dan saya kaya? Ya, sebelumnya kita harus definisikan dulu kaya vs miskin. Tentunya berdasarkan Alkitab. Alkitab katakan, ya, firman Tuhan katakan, orang yang kaya adalah orang yang dapat memberi bagi orang lain. Makanya Yesus ketika bersama-sama muridnya memperhatikan dalam bait Allah ada orang yang mempersembahkan persembahan. Ya, ada yang mungkin saat itu 100 dinar, 200 dinar, begitu banyak persembahan yang disampaikan. Tetapi ada seorang yang menjadi perhatian Yesus, yaitu seorang janda miskin yang memberikan seluruh 1 dinar daripada uangnya. Yesus berkata, janda inilah yang memberi yang terbesar. Dia orang yang sebetulnya yang hidup dalam kelimpahan. Nah, kalau kita mau berbicara kaya dan miskin, kaya artinya orang yang berdampak bagi orang lain hidupnya. Dia berbuah. Tapi kalau miskin, ini orang yang tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Selalu ingin mengambil dari orang lain. Ya. Jadi di Indonesia, kaya atau miskin, atau di dalam Alkitab tidak ditentukan oleh jumlah uang kita. Tapi seberapa rakusnya, seberapa kita hausnya dengan uang. Saudara bisa hidup di dalam kecukupan, tapi ketika kita bisa memberi untuk orang lain, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, itu kaya. Tetapi kalau ada orang yang tidak pernah puas, walaupun di jumlah hartanya triliunan, tapi selalu mengambil dari orang lain, berusaha untuk mengambil dari orang lain, ya. Nah, itu orang miskin. Saudara pernah dengar nggak cerita bahwa ada banyak orang yang justru takut untuk mengadakan bisnis dengan para konglomerat, dengan para orang-orang yang udah hebat, orang yang sukses. Ya nggak semuanya. Karena mereka takut. Karena ada banyak cerita gini, Pak, aku bisnis dengan dia, habis Pak hartaku Pak semuanya Pak. Malah bukannya dapat untung, malah buntung. Ya, karena orang selalu tergiur. Wah, ini orang kaya, ini orang hebat. Nih, kalau bisnis dengan dia pasti untungnya banyak. Dia nggak tahu. Kaya atau miskin itu bukan dari jumlah hartanya, tapi sikap hatinya, pikirannya. Ini, ya. Nah, slide berikutnya. Jerry Savelle berkata begini, "Do you know why God wants you to rich? So you can do more." Jelas jawabannya. Tuhan menginginkan saudara kaya. Tetapi bukan hanya sekedar kaya untuk kaya dalam
materi, tetapi kayak bagaimana hidup kita berguna untuk orang lain. So you can do more. Bukan untuk dirinya sendiri. Ada tujuan. Nah, kita lihat ya. Apakah ada ayatnya? Kita belajar. Nah, di dalam Lukas 4 ayat 17 sampai 19 dikatakan begini. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya itu kepada Yesus ya. Pertama kali dia datang ke Bait Allah, memulai pelayanannya ya, zaman-zaman usianya 30 tahun. Kemudian dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis Roh Tuhan ada padaku. Kemudian dikatakan gini, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Nih lihat. Yang pertama adalah kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitahukan rahmat Tuhan sudah datang. Apa sih intinya? Kabar baik buat orang miskin? Ya simpel. Gimana caranya dia nggak miskin lagi? Hidupnya berguna untuk orang lain. Ya, seperti itu. Miskin itu artinya gini loh, mental illness. Yang pengennya menerima terus, diperhatikan terus. Tapi Tuhan katakan kamu mulai hari ini harus berubah, memberi. Ketika kamu memiliki pola hati untuk memberi, maka kamu sudah berada di dalam zona yang berbeda. Ya, nah dikatakan bahwa Tuhan menghendaki saudara dan saya tentu hidupnya berkelimpahan. Nah, dalam Ulangan 8 ayat 18 dikatakan gini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, ini nasihat Musa kepada bangsa Israel, Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, atau dalam bahasa Ibrani kail, atau ability untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara tahu nggak kenapa? Tuhan mendidik saudara dan saya kaya. Ya, bukan hanya kaya secara materi ya, artinya kaya dalam segala hal. Jangan diarti konotasi negatif, karena supaya Tuhan pengen meneguhkan perjanjiannya. Tetapi dia tidak memberikan saudara kekayaan, dia ingin saudara kaya. Dia memberikan kemampuan atau kail. Kail atau ability, saya senang nih. Kail artinya dia memberikan kail, bukan ikan. Jadi Tuhan memberikan kita kemampuan. Makanya untuk bisa menjadi orang yang berhasil, sukses, hidup dalam kelimpahan, itu ada ilmunya. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba kita pengen jadi kaya kemudian hanya berdoa, belajar. Karena Tuhan pengen saudara untuk jadi kaya, tetapi dia tidak memberikan kekayaan, dia memberikan kail atau ability untuk memperoleh. Supaya dengan tujuan janji Tuhan itu digenapi dan bangsa Israel boleh menjadi berkat. Makanya saya tidak heran sampai sekarang saudara sekalian, bangsa Israel adalah salah satu bangsa terkaya di muka bumi. Mereka penguasa teknologi, mereka penguasa agriculture, mereka penguasa kemudian di bidang alat-alat perang, kemudian di bidang satelit dan macam-macam. Karena mereka menerapkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau saudara miskin, saudara nggak akan bisa menjadi, saudara tidak akan pernah bisa menjadi berkat. Miskin dalam tanda kutip gini loh, pola pikir kita. Pengen kita diperhatikan terus. Kapan kita bisa jadi berkat untuk orang lain? Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 19, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Berbuah artinya hidup kita ada berguna untuk orang lain. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagaimana orang dapat mengecap kebaikan Tuhan? Tentunya melalui kehidupan kita. Ya, pohon itu yang berbuah tidak pernah bisa menikmati buahnya sendiri, tapi orang lain. Nah, saya berdoa supaya saudara paham hal ini. Belajar. Justru dalam kondisi seperti ini ada banyak kesempatan yang Tuhan mau saudara belajar supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang menjadi garam dan terang. Yang dapat menolong orang lain. Ya, slide berikutnya. Nah, kemudian ini robot trading tadi kita sudah ya. Saya akan tutup dengan the golden rules of prosperity. Apa hal yang harus kita lakukan untuk hidup dalam kelimpahan? Yohanes 10 ayat 10 sekali lagi berkata, kalau aku datang supaya kamu hidup dalam segala kelimpahan, prosper. Ya, prosper artinya hidup kita tercukupi, kemudian kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Seperti air yang ada di gelas tumpah. Tapi yang tumpah itu bukan hak kita, hak orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, the golden rules-nya ada 4.
Yang pertama, selalu memulai hari kita bersama Tuhan. Firman Allah katakan gini, dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kapan kita bisa berhasil dan beruntung? Berhasil itu kita bisa pakai tenaga pikiran, kemampuan kita, tapi beruntung ini merupakan kasih karunia dari Tuhan. Kapan? Kalau kita bertindak hati-hati. Bagaimana kita bisa bertindak hati-hati? Karena kita selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Alkitab ini isinya manual book. Bagaimana merawat kesehatan. Ada di sini semua. Bahkan sejak 6.000 tahun yang lalu Tuhan sudah melarang manusia untuk makan lemak, jeroan. Ya, ada prinsip-prinsip juga mengenai merawat keluarga, bagaimana menjadi istri, bagaimana kemudian menjadi suami, bagaimana merawat anak. Ada ilmu mengenai bagaimana cara mencari uang. Salomo memberitahukan begitu banyak rahasia-rahasia. Bagaimana untuk bersikap dalam kehidupan. Dan di perjanjian baru dituguhkan lagi dalam Injil Yesus mengenai hal kerajaan surga. Ya, jadi dikatakan dalam prinsip-prinsip kerajaan surga itu berlaku value, nilai-nilai kehidupan yang harus kita jalani. Yesus mengajarkan banyak hal mengenai apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama, konsep mengenai kehidupan kita. Yang saya katakan tadi, berkeluarga, bisnis, kemudian bagaimana cara kita mengatur, mengolah keuangan, dan lain-lain. Ya, kalau saudara baca Alkitab setiap hari, saya yakin setiap pagi, maka Tuhan akan meratakan jalan kita sepanjang kita. Ikuti saja pedoman Yesus. Setiap pagi, Yesus berdoa 2 jam, 3 jam. Setelah itu dia bertemu dengan orang buta, orang sakit. 2 menit, 3 menit, masalahnya selesai. Seberapa lama saudara dan saya berdoa? Mungkin kita hanya 3 menit, 2 menit, hanya berdoa. Asal-asalan setiap pagi. Kemudian kita menyelesaikan masalah 3 jam, 4 jam, 5 jam untuk hanya satu masalah. Sekarang kita balik. Matius 6:3 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini prinsip kehidupan. Apa yang benar, bukan apa yang baik. Kalau kita melakukan hanya apa yang baik, kita akan kecewa. Kita kalah pasti sama orang-orang dunia. Lebih banyak orang dunia yang melakukan hal-hal yang baik daripada anak-anak Tuhan. Mungkin ya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke Pantai Indah Kapuk. Dan saya melihat ada rumah sakit yang besar yang dibangun oleh Bunda Seci. Dan saya terkagum-kagum. Hebat sekali. Nggak pernah digembar-gemborkan, nggak pernah flexing, nggak pernah di-upload di dalam medsos. Tetapi rumah sakit itu begitu mewah. Dan organisasi yang melakukan banyak hal-hal yang baik. Dan kadang saya mengiri dengan mereka itu. Saya berdoa, Tuhan pakai hidupku juga. Anak-anakku, anak saya 3-3-nya dokter, mantu saya juga dokter. Dan saya berdoa supaya mereka Tuhan pakai luar biasa. Untuk menjadi orang-orang yang dapat menjadi berkat bagi orang lain, saudara sekalian. Ya. Nah, itu hukum yang pertama, cari dulu kerajaan Tuhan, mencari Tuhan setiap pagi. Setiap pagi duduk di bawah kaki Tuhan. Maka ketika saudara duduk di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan mengirim malaikatnya. Tuhan akan membuat urusan-urusan kita lancar. Ada pepatah berkata bagi orang bijak, kalau kita udah saat teduh, ya, Tuhan sudah ambil sebagian besar masalah kita sepanjang hari itu. Tuhan yang telah berperang bagi kita, dan kita hanya meraup hasil jarahan peperangan itu. Tuhan kasih hikmat kita untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, menunjukkan tidak ada cara yang singkat untuk menjadi sukses. Semua perlu proses. Ingat anak-anak muda, tidak ada cara yang singkat. Ya, tidak ada cara yang singkat. Untuk jadi dokter spesialis saja, saudara, dibutuhkan waktu 5 tahun. Minimal ada yang 4 tahun. Anak saya sekolah dokter umum aja udah 6 tahun. Harus ikut intensif PTT 2 tahun. Kemudian tes lagi spesialis, harus sekolah lagi 4-5 tahun. Jadi total sekolah untuk menjadi dokter sampai dokter spesialis itu diperkirakan 6 tahun tambah 2 tahun, 8 tahun tambah 5 tahun, 12 tahun. Setelah itu dokter spesialis tugas lagi di daerah sekitar 2 tahun lah, 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi hampir 18 tahun. Itu untuk menjadi seorang dokter spesialis. Itu baru mulai berkarir.
Kalau mulai sekolah dokter di umur kira-kira 18 deh. Ya, atau 17, 18. Tambahin aja deh 18 tahun. 35 tahun. Itu baru mulai berkarir sebagai dokter spesialis. Itu dokter untuk spesialis satu bidang. Jadi saudara bayangin coba. Dalam kehidupan ini, di dalam setiap area tidak ada shortcut. Amsal 23:4-5 berkata gini, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Artinya apa ayat ini? Kekayaan itu bukan sesuatu hal yang harus kita uber. Yang kita uber adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya selalu mengilustrasikan hal ini kepada anak saya. Uang itu seperti monyet. Di Thailand, orang menangkap monyet unik. Karena monyet susah ditangkap, maka kemudian mereka caranya adalah, karena monyet suka kacang, mereka melubangi kelapa. Ditaruhnya di dalam kacang, nah terus kemudian begitu, di atas itu taruh lubang kecil. Cukup untuk masuk tangan seekor monyet. Tangan monyet ya. Nah kemudian monyet-monyet itu mulai tertarik dengan bau kacang, atau dia lihat ada kacang di situ. Ya, kemudian dia ambil ke dalam kelapa itu. Nah, monyet ini serakah. Ketika dia ambil, dia nggak akan pernah melepaskan genggamannya, sehingga tidak bisa keluar tangannya. Otomatis lah monyet itu jadi susah bergerak kan, ketangkep. Nah itulah bagaimana kita menjebak kekayaan. Bagaimana kita menjebak uang. Yang sekarang saya katakan tadi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan akan berikan saudara hikmat. Ya. Salah satunya yang Alkitab katakan belajar, disiplin, kemudian macam-macam lah meningkatkan value hidup kita. Ya. Nah, yang ketiga, uang itu tuan yang jahat, tetapi dia hamba yang baik. Di dalam Lukas 16 ayat 9 dikatakan begini. Lalu Yesus berbicara lagi katanya, dengarlah, pakailah kekayaan dunia ini untuk mendapatkan kawan. Jadi dengar baik-baik, Tuhan tidak anti kekayaan loh. Tuhan kata pakai, ayo kekayaan. Kalau perlu kamu jadi kaya. Untuk mendapatkan kawan, supaya apabila kekayaan dunia ini sudah tidak berharga lagi, kalian akan diterima di tempat yang abadi. Artinya gini loh, Tuhan menginginkan saudara, sumber daya kita, keuangan kita, materi kita, apapun Tuhan berikan kepada kita, gunakan untuk menjadi berkat untuk orang lain. Berkawan dengan orang lain. Dan setelah mereka tertarik dengan kita kasih tahu Injil kebenaran firman Tuhan. Blessing dulu. Kemudian finding their needs, apa kebutuhannya. Baru kita preaching the gospel. Jadi bukan tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke orang langsung beritakan tentang Tuhan Yesus. Karena saudara tidak pernah berbuat apa-apa. Maka kita nggak akan pernah bisa menjadi garam dan terang. Ya, nggak bisa menjadi saksi. Dalam bahasa Inggris dikatakan gini, here's the lesson, use your worldly resources. Gunakan semua sumber daya duniawi kita untuk memberikan keuntungan kepada orang lain. To benefit others and make friends. Then, when your earthly possessions are gone, they will welcome you to an eternal home. Artinya gini, use your worldly resources to benefit others and make friends. Apakah ini kita terapkan nggak dalam kehidupan kita? Berapa banyak kita memakai uang kita, kekayaan kita, sumber daya yang Tuhan berikan untuk memberikan benefit kepada orang lain. Memberkati orang lain. Mencari kawan. Bukan untuk nipu kawan malah. Ya. Nah saya berdoa supaya hal ini bisa kita pelajari benar. Yang terakhir, belajar dan menambah pengetahuan, literasi tentang uang dan pengelolaan keuangan dengan baik dari Alkitab dan dunia investasi. Orang-orang, anak-anak Tuhan yang nggak semua ya, orang Kristen kadang-kadang flaky. Flaky artinya tuh naif. Naif artinya apa ya namanya? Pengen kaya tapi cuma berdoa. Kemudian tiba-tiba dengan doa mengharapkan mujizat. Pengen sesuatu cepat-cepat terjadi. Gitu ya. Yang nggak semua. Alkitab katakan gini, belajar. Bagaimana bisnis kita bisa maju. Sekarang udah zaman teknologi. Kalau kita bisnis masih konvensional, nggak mau belajar digitalisasi, nggak mau belajar online bisnis, bagaimana kita bisa diberkati? Tuhan itu memberikan teknologi itu untuk dipakai untuk kita, bukan hanya orang-orang dunia. Makanya Alkitab katakan orang dunia lebih cerdik. Saya makanya bingung kadang-kadang kalau melihat ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh datang ke gereja, berdoanya rajin, tapi hidupnya masih kesulitan dengan masalah keuangan.
Saudara, 60% dari perumpamaan yang dilakukan Yesus di Alkitab adalah tentang uang. Saya pikir money is not a problem. Bahkan Tuhan Yesus bisa menyuruh Petrus, ya, ketika Yesus diminta pajak oleh tentara Romawi. Ambil ikan, dalamnya uang. Jadi uang, money is not a problem. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Sampai hari ini, saudara, kita tidak perlu untuk berdoa supaya mujizat kekayaan tiba-tiba terjadi. Berdoa tiba-tiba Tuhan mendatangkan mujizat. Istilahnya tuh orang ngasih uang atau investasi dengan begitu cepat. Semua perlu proses. Yang saudara doa, karena Allah bersama saya, supaya Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan, ability, kail, pengetahuan. Bagaimana untuk bisa memperoleh, mengisi kemerdekaan ini untuk menjadi berkat untuk orang lain. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saudara, saya akan tutup ya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kematian Dia di atas kayu salib, detik ini juga kita sudah hidup di dalam kekekalan. Bahkan saudara dan saya, kematian badani kita itu hanya sifatnya sementara, tapi kita akan tetap hidup dari selama-lamanya. Yang terpenting adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Kita udah merdeka sekarang. Nah, untuk mengisi ini perlu pengetahuan, knowledge. Untuk hidup dalam kelimpahan. Ada ilmunya. Saya berdoa supaya saudara dan saya jadi orang-orang yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Berjaga-jaga dan berdoa. Semoga melalui pengetahuan yang simpel ini kita lebih berhati-hati lagi. Firman Allah katakan berjaga-jaga dan berdoa. Ya, berjaga-jaga nih. Ya. Dan dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya siapapun saudara, dimanapun saudara berada, saudara akan Tuhan pakai untuk menjadi garam dan menjadi terang. Hidupmu akan sukses, hidupmu akan berhasil ketika kita mengerti hukum-hukum kebenaran prinsip, kebenaran firman Allah. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar kiranya setiap informasi, pengetahuan yang hamba-Mu telah sampaikan, Bapa, itu semua berasal daripada-Mu. Tuhan tolong supaya apapun kami sampaikan ini boleh membuka mata hati dan pikiran setiap anak-anak Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pikiran, setiap roh greedy, kerakusan, keserakahan, roh mamon yang mencoba menguasai kehidupan anak-anak-Mu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Gantikan Tuhan. Gantikan dengan pengurapan kail, pengurapan kemampuan, ability. Bagaimana caranya untuk memanfaatkan sumber daya yang telah Engkau berikan kepada kami melalui kematian-Mu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar berkat yang terbaik dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kami semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus,
terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku.